Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sampai saat ini Tuhan, kami boleh memasuki Advent yang ketiga. Tuhan, Kau yang memberkati setiap pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami siap untuk membaca, merenungkan firman-Mu, berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Tema Advent kita pada pagi hari ini adalah bersukacitalah, Allah ada di antara kita. Terambil dari kitab Zefanya 3 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-20. Zefanya 3 ayat 14. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel. Bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebus binasa musuhmu, Raja Israel, yakni Tuhan ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung cela. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita boleh memperingati Minggu Advent kita yang ketiga, di mana kita menantikan sukacita yang besar kelahiran Juru Selamat. Pada pagi hari ini kita belajar dari kitab Zefanya. Kitab Zefanya ini termasuk pada salah satu kitab dari 12 kitab Nabi kecil dan ditulis oleh Nabi Zefanya. Nabi Zefanya hidup dan melayani pada masa Raja Yosia tahun 639 sampai 609 sebelum pembuangan. Zefanya juga termasuk anggota kerajaan. Dia adalah anak dari Kusi dan cucu buyut dari Raja Hizkia. Nah, Zefanya ini juga adalah nabi yang sezaman dengan Nabi Yeremia sebelum bangsa Israel selatan, yaitu Yehuda, ditaklukkan dan penduduknya dibuang ke Babel, termasuk juga Nabi Yeremia. Kalau kita berbicara tentang Zefanya mengandung arti Tuhan bersembunyi, Tuhan tersembunyi. Dalam kitab Nabi Zefanya ini kita melihat di sini tercatat ada 3 pasal. Zefanya menyerukan tentang penghukuman untuk bangsa-bangsa lain dan juga termasuk di dalamnya adalah Israel. Ada beberapa hal yang Zefanya serukan di dalam seruan-seruannya supaya
bangsa-bangsa bertobat berbalik kepada Tuhan, karena Zefanya mau supaya ada pemulihan bagi bangsa-bangsa yang ada di dunia, termasuk di dalamnya adalah bangsa Israel. Kalau kita lihat, ada beberapa alasan mengapa ada seruan penghukuman pada hari Tuhan. Kalau kita lihat, yang pertama adalah karena bangsa Israel, bangsa yang dipilih oleh Tuhan, mereka sudah kehilangan identitas. Mereka sudah menyembah kepada, bukan saja kepada Yahweh Allah Israel saja, tetapi mereka juga menyembah kepada dewa dewi Baal. Mereka menyembah kepada ilah-ilah yang lain. Dan juga mereka mengidentikan diri mereka dengan bangsa-bangsa lain melalui cara berpakaian mereka. Itulah alasan mengapa ada penghakiman yang daripada Tuhan. Dan kalau kita melihat juga ada juga alasan-alasan lain, nubuatan-nubuatan penghakiman ini. Mengapa? Karena di situ dijelaskan bahwa bukan hanya rakyatnya yang rusak moralnya, secara keagamaannya, secara imannya, tetapi juga ternyata pemimpin-pemimpin bangsa Israel, mereka tidak lagi melakukan fungsi mereka sebagai pemimpin yang benar di mata Tuhan. Baik itu raja, baik itu imam-imam dan lain sebagainya, mereka sudah mulai beralih kepada hal-hal yang tidak benar. Oleh sebab itu, Zefanya memanggil seruan untuk bertobat. Kita lihat di pasal 2 ayat 1 sampai 3 di sini adalah seruan supaya semua bangsa-bangsa termasuk Israel bertobat dan datang kembali kepada Tuhan. Ayat 1 di sini dikatakan, bersemangatlah dan berkumpullah hai bangsa-bangsa yang acuh tak acuh. Di sini menggambarkan, Zefanya menggambarkan bahwa bangsa ini adalah bangsa acuh tak acuh yang belum dihalau seperti sekam yang tertiup sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang berjalan-nyala itu. Sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan, carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumannya, carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung daripada kemurkaan Tuhan. Inilah seruan Zefanya kepada orang-orang di situ supaya mereka mencari Tuhan. Tidak lagi hidup dalam sinkretisme penyembahan-penyembahan berhala-berhala seperti dewa-dewi, Milkom misalnya, dan yang lainnya. Jadi kalau kita lihat di sini, Zefanya rindu ada pertobatan yang dilakukan oleh orang-orang. Kalau kita melihat relasi bangsa-bangsa dan juga Israel di sini, kita melihat bahwa ternyata Israel yang seharusnya menunjukkan kepada dunia bahwa hidup di dalam Tuhan, hidup menjadi umat Tuhan adalah sesuatu yang sangat menarik, sangat indah, sangat mulia. Israel seharusnya memukau bangsa-bangsa yang lain supaya mereka bangsa-bangsa yang lain yang tidak menyembah Allah seharusnya datang untuk menyembah Allah Israel, bukan sebaliknya. Israel yang adalah harapan bangsa-bangsa yang belum mengenal Tuhan, melalui Israel seharusnya berkat Allah sampai kepada bangsa-bangsa. Jadi kegagalan Israel di dalam mengikut Tuhan, kegagalan Israel dalam menyembah Tuhan itu mewakili kegagalan seluruh dunia. Pertobatan Israel juga berarti terbukanya kembali kemungkinan bangsa-bangsa yang lain juga bertobat. Jadi kitab Zefanya ini menggambarkan ada
penghukuman yang daripada Tuhan karena perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel dan bangsa-bangsa yang lain, dan juga ada seruan untuk pertobatan. Dan kitab Zefanya ini ditutup dengan juga janji yang manis di dalam pasalnya yang ketiga yang tadi kita baca. Di sini dikatakan bersukacitalah, bertempik soraklah di ayatnya yang ke-14. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel, bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Di dalam pertobatan kita, di dalam ketika kita datang kepada Tuhan, maka ada sukacita yang daripada Tuhan. Kalau kita lihat di dalam kehidupan bangsa Israel, tentu saja bukan hal yang mudah. Mereka juga menghadapi banyak permasalahan di dalam kehidupan mereka. Tetapi di dalam penantiannya akan keselamatan, mereka diajak untuk bersukacita. Mengapa bersukacita? Di sini ada beberapa hal yang dicatat oleh Zefanya. Yang pertama, karena Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu. Mengapa bangsa Israel dan bangsa-bangsa lain diajak untuk bersukacita? Karena Tuhan menyingkirkan hukuman. Dan itulah yang membuat bangsa Israel bersukacita. Tuhan tidak akan lagi menimpakan malapetaka karena hukuman yang tidak lagi menimpa mereka. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, jangan takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allah di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Di sini dikatakan bahwa Tuhan ada di antara kita sebagai pahlawan. Bahkan Tuhan akan membaharui engkau dengan kasih-Nya. Ketika kita mau datang bertobat kepada Tuhan, maka ada sukacita, ada kegirangan yang Tuhan janjikan di dalam pembaharuan dalam kasih-Nya. Di sini menggambarkan hal yang luar biasa, janji keselamatan yang diberikan kepada orang-orang yang percaya. Seperti pada pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung cela, tidak lagi menanggung malu. Tuhan menggambarkan bahwa ketika Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel, maka Tuhan tidak lagi menimpakan malapetaka kepada kita. Dan juga Tuhan akan mengangkat celah kita, mengangkat malu kita. Bahkan di sini sesungguhnya pada waktu itu akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Yang dahulunya bangsa Israel menolak Tuhan, ketika Dia datang kembali, maka semuanya dipulihkan, baik secara kerohanian mereka, baik segala segi di dalam kehidupan mereka. Tuhan menjanjikan ada pemulihan bagi mereka. Jadi kalau kita lihat begitu luar biasanya pekerjaan-pekerjaannya Tuhan. Mengapa di dalam kitab Zefanya ini seolah-olah Tuhan adalah Tuhan yang ingin menghukum, ingin membinasakan bangsa Israel. Tuhan bertujuan untuk menghukum bangsa Israel karena kejahatannya? Tentu saja tidak demikian maksud Tuhan. Tuhan ingin orang-orang pada waktu itu mereka kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan memulihkan kehidupan mereka. Karena Tuhan begitu mengasihi orang-orang yang
sudah dipilihnya, yaitu umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi dalam segala keadaan kita hari-hari ini, Tuhan sanggup memulihkan kita. Seperti kondisi keadaan Jefanya pada waktu menyerukan kepada bangsa Israel, apapun keadaan kondisi mereka, apapun dosa yang sudah mereka perbuat, ketika mereka mau datang kepada Tuhan, maka ada pemulihan yang daripada Tuhan. Seperti tema kita pada hari ini, bersukacitalah karena Allah ada di antara kita. Dalam menyambut masa Advent kita pada hari ini, kita boleh juga mengingat bagaimana kehidupan kita secara pribadi. Kita sebagai orang-orang pilihan Allah, mungkin juga pernah melakukan kesalahan yang sama seperti orang-orang Israel. Mereka menyembah Allah, tetapi juga mereka menyembah ilah-ilah yang lain. Hari ini kita kembali merenungkan secara pribadi. Mungkin kita melakukan hal yang sama seperti orang Israel yang dulu. Kita mungkin jauh daripada Tuhan. Kita mungkin masih hidup di dalam dosa kita setiap hari. Kita masih memikirkan hal-hal yang bukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, dan masih banyak lagi. Tetapi ketika kita mau datang dengan sikap hati yang benar, menantikan kedatangan kelahiran Tuhan Yesus Juru Selamat kita yang memulihkan kehidupan kita secara rohani kita. Manusia sudah hidup di dalam dosa, manusia sudah jatuh di dalam dosa ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Tetapi pada pagi hari ini kita diingatkan bahwa ketika kita mau hidup terus-menerus hidup di dalam pertobatan kita mempersiapkan hati kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus, maka ada pemulihan-pemulihan yang terjadi. Maka ada sukacita yang kita alami karena banyak hal yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Karena Allah ada di antara kita. Immanuel adalah Allah yang menyertai kita. Kalau kita melihat nubuatan-nubuatan Tuhan Yesus bahwa Dia Sang Mesias Juru Selamat dunia akan lahir di Bethlehem. Dia akan lahir menjadi penebus Juru Selamat dunia, dan Dia akan dinamakan Immanuel, Allah beserta dengan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin hari-hari kita juga kita alami adalah hari-hari yang sulit. Mungkin banyak tantangan di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Ada banyak hal yang membuat sukacita kita hilang. Ketika kita bangun pagi, mungkin sukacita kita sudah tidak ada. Ketika kita menutup mata malam hari, mungkin sukacita kita pun sudah hilang. Tetapi hari ini kita diingatkan kembali, tetaplah bersukacita apapun keadaan kehidupan kita, karena Allah ada di antara kita. Biarlah renungan kita pada pagi hari ini boleh menolong kita, boleh menguatkan kita dalam masa-masa Minggu Advent yang ketiga ini. Tetaplah bersukacita, tetaplah bertempik sorak apapun yang terjadi dalam kehidupan kita setiap hari, karena Allah ada bersama-sama dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat pagi hari ini kami boleh mengingat kembali tentang pemulihan yang daripada Tuhan, seperti yang diserukan oleh Jefanya kepada bangsa Israel supaya kembali bertobat. Kami juga rindu Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Ada banyak hal yang mungkin kami lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada banyak hal yang membuat kami mungkin jatuh dan jauh daripada Tuhan. Tetapi hari ini Tuhan, kami diingatkan kembali untuk datang kepada Tuhan di dalam pertobatan kami kepadamu Bapa. Biarlah hidup kami boleh datang, boleh mencari Tuhan
dalam segala aspek kehidupan kami, dan kami boleh mengalami sukacita yang besar karena kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami, karena ada Allah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk segala firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.